Pemirsa, komposisi koalisi partai di Pilkada Jawa Barat memang masih sulit ditebak. Bahkan hingga kini belum ada satu pasangan calon pun yang resmi diusung partai untuk maju berlaga di Pilkada Jawa Barat. Bahkan nama Ridwan Kamil yang memiliki elektabilitas tinggi pun juga belum dipastikan ikut bertarung di Jawa Barat. Lalu pertanyaannya, bagaimana peta pertarungan politik terkini menjelang Pilkada Jawa Barat? Langsung saja kita bergabung dengan pakar komunikasi politik Profesor Karim Suryadi. Selamat sore, Prof. Karim. Selamat sore. Kabar sehat, Prof? Sehat, alhamdulillah. Prof, bagaimana dengan Pilkada Jawa Barat? Kalau Anda melihat saat ini untuk komposisi koalisi memungkinkan tidak terjadi dalam waktu dekat? Ya, Pilkada ini seperti ada jenjang ya. Kita melihat Jakarta paling tinggi tensinya, kemudian menyusul Jawa Barat, baru daerah lain. Itu terlihat dari mengapa di daerah lain begitu mudah pasangan koalisi diumumkan, dukungan partai sudah, kemudian rekomendasi partai dikeluarkan. Tapi untuk Jakarta dan Jawa Barat ini kok seperti menunggu Godot gitu ya, lebih-lebih untuk Jawa Barat. Nah, petanya saya tidak melihat ada pergerakan baru ya. Sejauh yang saya amati, dari baliho yang beredar itu hanya sebatas tokoh-tokoh partai, petinggi partai, baik di pusat maupun di daerah. Tetapi menariknya, dari sekian tokoh yang beredar balihonya, kalau di survei tidak ada yang merajai survei. Justru yang merajai survei itu adalah sosok yang tidak ada gambarnya di jalan, yakni Ridwan Kamil gitu ya. Nah, ini menegaskan bahwa menurut saya politik itu kan urusan persepsi, bagaimana masyarakat menanggapi kesukaan layak, tidak layaknya seorang untuk memimpin. Dan dalam konteks gubernur, ya, peta persepsi Jawa Barat itu mengatakan, masyarakat Jawa Barat mengatakan, ya kalau mencalonkan diri sebagai gubernur, Ridwan Kamil itu di Jawa Barat gitu ya, bukan di DKI, bukan yang lain. Kecuali kalau dia mencalonkan diri bukan sebagai gubernur, ke Jakartanya itu, ke ibu kotanya itu apakah sebagai menteri atau sebagai apa, itu bisa dipahami dalam konteks wilayah persepsi masyarakat Jawa Barat, juga masyarakat Jakarta. Jadi menurut saya petanya belum banyak beranjak, kekuatannya belum banyak bergeser, masih seperti itu. Dan untuk Jawa Barat sangat sulit menunggu munculnya tokoh baru. Ya, mengapa begitu? Karena dilihat jumlah pemilihnya paling banyak, ada 31.402.000 di pemilu 2019. Kemudian ada 5.312 desa di Jawa Barat. Kemudian 72% dari 5.000 desa itu termasuk wilayah pedesaan. Dan jangan lupa, dari 3.512 desa itu masih ada desa yang dikategorikan sebagai blank spot 359. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka tidak ada jalan pintas untuk menjadi dikenal. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi populer dalam kacamata pemilih masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, maka mereka yang sudah lama berkecimpung dalam politik, atau mereka sudah berkecimpung dalam dunia lain yang dikenal oleh masyarakat, itulah sosok-sosok yang berpeluang maju. Ini pula yang bisa menjelaskan mengapa misalnya dalam bursa pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, banyak orang yang mentereng dari sisi kapasitasnya, banyak orang yang kuat dari sisi jejaring pada level elit, tapi tumbang di pemilihan. Kenapa begitu? Karena pertama, jejaring elit itu tidak sampai ke desa. Kemudian yang kedua, pembangunan penciptaan elektabilitas itu tidak bisa dilakukan secara instan. Bahkan ketika orang mengatakan bahwa perang terjadi di udara melalui media sosial, tetapi tetapkan perjumpaan di daratlah yang akan memenangkan pemilihan. Nah, masalahnya perjumpaan di darat ini yang sulit dilakukan karena wilayahnya sangat luas, pemilihnya sangat banyak. Oleh karena itu, maka sekali lagi, sampai hari ini peta kekuatannya belum beranjak. Orang-orang yang muncul masih seperti itu, masih itu-itu saja, seperti yang juga digambarkan dalam survei. Jadi, dilihat dari logika non-survei pun, gitu ya, tidak jauh berbeda. Orang-orang yang mengemuka adalah orang-orang yang sudah terrecord dalam survei, meskipun saya tidak pernah gitu ya melupakan kritisisme dalam membaca survei. Tetapi untuk kali ini, untuk Jawa Barat, logika non-survei pun tidak bisa menangkap atau belum bisa menangkap figur-figur yang potensial namun belum terekod dalam survei. Jadi artinya ya mau tidak mau sampai hari ini, meskipun kita percaya bahwa
nyala elektabilitas di survei itu tidak bisa merobohkan dinding takdir, tetapi untuk saat ini kita masih percaya bahwa membaca hasil survei adalah langkah paling realistis untuk melihat peluang Pilgub Jawa Barat begitu ya. Mohon maaf, Karena Prof. perkembangannya seperti itu. Ya, Prof, kalau begitu kan artinya memang psikologi pemilih kita memang sulit ya untuk kemudian memunculkan figur baru. Tapi kita tahu juga bahwa Partai Nasdem yang sudah mengumumkan untuk mengusung Ilham Habibie di Jawa Barat. Kalau begini kansnya bagaimana, Prof? Nah itu dia, Ilham Habibie kan termasuk tokoh baru di Jawa Barat ya. Dan seperti yang Anda lihat bagaimana misalnya perolehan elektabilitasnya dalam berbagai survei gitu ya. Tidak beranjak jauh, hampir sama lah. Saya tidak usah menyebut gitu ya karena memang tidak besar ya. Meskipun di belakang beliau ada nama Habibie, sangat populer, sangat disukai, disegani di Jawa Barat, rumahnya di Jawa Barat. Tapi kemunculan beliau kan tidak bisa didongkrak oleh kebesaran bapaknya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Ini yang saya katakan tadi, sulit di Jawa Barat mengusung tokoh yang hebat sekalipun ketika pemilu sudah mendesak, ketika sudah dekat. Misalnya kita bisa belajar dari pemilu 2019, Pilkada 2019 gitu ya. PKS misalnya, kasus PKS. PKS itu kurang panas 2019. Dia memunculkan tokohnya last minute, sangat last minute. Nah, meskipun PKS bisa beranjak jauh melampaui hasil prediksi survei, tetapi tidak cukup untuk memenangkan pilkada atau pilgub di Jabar. Mengapa? Karena waktunya terlalu pendek. Andai saja masih ada tambahan waktu sejak pengumuman sampai pemilu itu 6 bulan kemudian, mungkin suara yang diraih oleh pasangan PKS 2019 itu bisa menyaingi pasangan Rindu Ridwan Kamil dan UU. Nah, jadi untuk partai sekaliber PKS yang militansinya diakui banyak orang, kemudian hierarki dukungannya yang sangat nyata, kemudian pergerakan di bawahnya melalui liko-liko yang sangat konkret dan solid, itu tidak bisa memunculkan kandidat yang baru diperkenalkan kepada publik. Jadi untuk kasus Jawa Barat ini sekali lagi saya melihat memang ada persamaan dengan daerah lain ya, bahwa sukses tidak bisa didapat dengan gesa-gesa. Tetapi untuk Jawa Barat itu karena kondisi geografis seperti itu, kemudian peta demografis, politisnya yang sangat majemuk di Jawa Barat, Anda boleh lihat hampir semua partai Jawa Barat bersuara gitu ya. Ya, dan peta dukungannya tidak berkumpul pada satu partai atau satu warna. Jadi sosok yang lintas partai bisa diterima di banyak golongan, itu yang dicari dan itu yang akan menang gitu. Kalau secara geografis, demografis dan juga psikologis pemilih memang seperti itu. Tapi kalau kita dengar-dengar juga kan memang RK kemarin sempat bersuara juga menyatakan bahwa zona nyamannya berada di Jawa Barat, akan percaya diri menang di Jawa Barat. Kalau Anda melihat analisanya seperti apa mengenai RK ini di Jawa Barat? Begini, kalau bicara zona nyaman saya tidak bisa komentar ya. Sebab menurut saya kalau dilihat dari sisi keilmuan dia, mungkin mengurusi Jakarta lebih menantang ketimbang Jawa Barat. Karena dia ahli perkotaan. Meskipun keluarganya di Jawa Barat. Tapi yang paling realistis adalah melihat hasil survei. Pertama tentang tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat atas kepemimpinan dia. Dan kedua peluang dia untuk memenangkan di Jawa Barat. Mengapa? Sebab kalau mengaca pada hasil survei manapun gitu ya, kan yang menonjolnya hanya dua, satu RK, dua Deddy Mulyadi. Tetapi ketika RK maju di Jawa Barat, hampir tidak ada kandidat yang bisa mengalahkan RK dengan siapapun dia berpasangan gitu ya. Nah sebaliknya kalau RK tidak maju di Jawa Barat, nah survei memprediksi Deddy Mulyadi yang menang, siapapun pasangannya, siapapun lawannya. Jadi menurut logika survei seperti itu, maka ya jika ingin menang jadi Jawa Barat. Lalu mengapa RK mengatakan itu? Saya yakin bagi semua politisi, Baik, Prof. meskipun mereka ingin mengejar sesuatu yang dia inginkan, tapi yang akan menjadi prioritas pertama adalah menghindari apa yang dia takutkan. Apa yang ditakutkan orang ketika mencalonkan diri tidak terpilih. Jadi menurut saya, Ridwan Kamil kalau ditanya secara pribadi, pasti dia akan menghindari daerah yang paling sulit untuk dia menangkan.
Ya, meskipun dengan catatan Menarik. kita tahu maju di Pilgub ini kan soal penugasan, soal keputusan partai politik. Jadi kalau saja Ridwan Kamil bisa memilih, ya kalau saja Ridwan Kamil bisa memilih, maka menurut saya adalah menghindari daerah lain yang menyulitkan dia untuk menang gitu ya. Oke, menarik Prof Karim. Menarik, artinya hingga saat ini belum pastinya Ridwan Kamil untuk berlaga di Jawa Barat, membuat peta koalisi di Jawa Barat masih cukup dinamis begitu ya Prof. Terima kasih banyak telah bergabung di Kabar Pemilu Kada pada sore hari ini Prof Karim. Ya, sama-sama.